방탄소년단 Baik, perkenalkan nama saya Priabella dari kelas S1 Teknik Industri 04C. Jadi pada hari ini saya akan melakukan praktikum modul peluru. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan praktikum, alat dan bahan, serta memberitahu apa itu peluru atau parabola. Nah, yang pertama itu adalah tujuan praktikum. Tujuan praktikumnya adalah setelah melakukan percobaan ini, mahasiswa atau praktikan diharapkan dapat memahami konsep gerakan parabola atau peluru, dapat menghitung waktu, jarak, dan ketinggian peluru yang ditembakkan dengan variasi kecepatan awal, sudut tembakan, dan jenis benda. Nah, untuk alat dan bahan, yang kita gunakan adalah modul eksperimen, yaitu projectile motion. Kemudian kita menggunakan website di head simulation, kemudian kita menggunakan komputer atau laptop. Nah, sebelum melakukan praktikum, apa itu parabola? Jadi, parabola itu merupakan gerakan perpindahan sebuah benda di udara dalam dimensi yang berada dekat dengan permukaan bumi. Benda yang mengalami gerakan parabola memiliki kecepatan awal atau V0 serta percepatan yang besar dan arahnya yang sama dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, contoh gerakan parabola dalam kehidupan sehari-hari itu bisa seperti saat bermain golf, pantulan bola tenis, kemudian saat melemparkan bola basket. Baik, pada praktikum kali ini kita akan mencari 3 tabel. Jadi ada tabel dan kita harus mencari hasil data. Nah, pada tabel yang pertama, yang kita cari itu adalah titik puncak, jarak maksimum peluru, dan ketinggian maksimum dengan V0 10 m per s. Jadi kecepatan awalnya itu 10 m per s yang divariasikan dengan sudut awal tembakan. Jadi kecepatan awalnya itu sama 10 m per s, tetapi sudutnya itu berbeda-beda. Jadi ada 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 75 derajat, dan 90 derajat. Baik, kita akan mulai ke percobaan yang 30 derajat. Kita buka dulu websitenya dan kita cari projectile motion, kemudian langsung kita ukur ininya, atur ke 10 m per s. Kemudian ininya 30 derajat sudutnya. Selanjutnya ini jenis bendanya kita pakai cannonball. Jadi kita mulai aja langsung lontarkan. Nah, ini udah dilontarkan, kita zoom dulu supaya lebih mudah saat menghitung atau mengukurnya. Nah, ini kita ukur yaitu waktu sama tingginya. Jadi waktunya ini 0,51, kemudian tingginya ada 1,27 meter. Nah, kemudian kita cari jarak maksimumnya. Nah, jarak maksimumnya kita tarik meteran, kemudian kita ukur. Baik, ini udah tepat. Seperti itu. Nah, cara itu bisa kita ulangin ke sudut-sudut selanjutnya, itu ke sudut 45, 60, 75, dan 90 sama cara menghitung. Lanjut, kita langsung cari ke yang tabel 2. Nah, tabel 2 ini sama yang kita cari itu adalah waktu, jarak maksimum, ketinggian maksimum. Yang membedakan adalah variasi kecepatan. Jadi sudutnya itu 45 derajat, tetapi variasi kecepatan awalnya itu dimulai dari 5, 10, 15, 20, dan 25. Kita akan mulai mencari dengan kecepatan awal 5, dengan sudut 45 derajat. Ini kita bisa gunakan fitur yang kuning ini untuk menghapus atau mengulangi untuk mencari yang lain itu. Ininya kecepatan awal atau V0-nya 5 m per s, kemudian sudutnya 45 derajat. Kemudian jenis bendanya masih sama, cannonball, dan langsung kita lontarkan. Ini sudah terlontar, kemudian kita langsung ukur.
Nah, ini waktunya 0,36 sekon, kemudian tingginya 0,64 meter. Nah, langsung cari jarak maksimumnya menggunakan meteran. Cari aja. Baik, ini jarak maksimumnya itu 2,50. Nah, untuk selanjutnya kita cari pada tabel ketiga, yaitu jenis bendanya. Jenis benda yang digunakan itu bervariasi. Jadi, sudutnya sama 45 derajat, kecepatan awalnya sama 10 m/s, tetapi yang divariasikan itu adalah jenis bendanya. Jadi, jenis benda dipakai ada yang pertama cannonball, golf ball, baseball, football, dan pencil. Jadi, kita akan coba ke yang cannonball dulu, 45, 10. Ini yang 45, benar udah. Ini 10, cukup finalnya. Nah, ini yang kita cari itu adalah massa bendanya. Jadi, ini massa bendanya 17,60 kg. Ini kita lontarkan dulu. Maaf, kita hapus. Kemudian dilontarkan. Oke, ini langsung kita ukur. Waktunya 0,72 sekon, kemudian ketinggiannya 2,55 meter, dan panjangnya jarak maksimum itu adalah 10,20 meter atau sekitaran segitu panjangnya. Yang kita cari itu massa bendanya. Ini massa bendanya 17,60. Nah, kita coba ke yang lain yang kita coba golf. Kita lihat perbedaannya. Jadi ini kita coba golf. Langsung di ini aja, langsung dipilih. Nah, ini sama. Jarak, tinggi sama. Waktunya itu sama, yang membedakan itu masanya. Jadi masanya itu cuma 0,05 kg itu untuk bola golf. Ini bisa kita coba ke yang tengsel, ini 18 kg. Jadi begitu. Baik, setelah melakukan praktikum, tentu saja kita harus mencari hasil data, hasil perhitungan. Nah, untuk mencari tabel pertama, rumusnya itu adalah V0 dikali sin theta dibagi gravitasi. Jadi, tadi tabel pertama itu V0-nya sama 10 derajat, yang dikali 10 m/s, maaf. Yang divariasikan itu adalah sudutnya. Jadi, sin theta yang pertama itu 30 derajat, karena yang pertama itu adalah sudut 30 derajat. 10 dikali 30 derajat dibagi 9,81. Jadi gravitasi yang kita pakai di sini yaitu 9,81. Nah, yang didapatnya jadi 0,509. Dibulatkan jadi 0,51. Sama ke selanjutnya sama perhitungannya, rumusnya sama, cuma dibedain itu dari sin theta atau sudutnya. Karena kan beda-beda. Nah, untuk selanjutnya itu tabel 2. Nah, pada tabel 2, rumusnya masih sama, cuman di tabel 2 ini dikali 2 atau dipangkatkan 2. Nah, jadi rumusnya adalah V0 pangkat 2 dikali sin theta pangkat 2 dibagi 2 kali gravitasi. Nah, pada tabel 2, pada percobaan yang pertama tadi, yang divariasikan itu kan kecepatan awal. Nah, kecepatan awalnya 5, kemudian sudutnya atau sin theta itu sama 45 derajat. Jadi, kalau dicari hasilnya begini, jadi 5 pangkat 2 dikali 45 derajat pangkat 2 dibagi 2 kali 9,81. Jadi hasilnya adalah 0,637. Begitu. Baik, untuk selanjutnya yaitu tabel 3, karena yang di tabel 3 itu yang kita cari tadi adalah berat atau massa bendanya. Jadi untuk ketinggian, untuk jarak, dan waktunya sama. Jadi hasil pencarian juga sama, itu H maksimal sama dengan V0 pangkat 2 dikali sin theta pangkat 2 dibagi 2 kali gravitasi. Jadi kan sama semua tuh hasilnya. Jadi 10 pangkat 2 dikali
setengah atau 1/2 dibagi 2 kali 9,81. Jadi hasilnya 22,544. Baik, setelah melakukan praktikum dan sudah menghitung hasil data dan perhitungan manualnya, kita selanjutnya akan menarik kesimpulan dari praktikum keseluruhannya. Jadi kesimpulan produk itu yang pertama adalah gerak parabola adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa parabola. 2. Kecepatan awal berbanding lurus dengan jarak dan waktu tempuh peluru maju. 3. Semakin besar kecepatan awal yang diberikan pada peluru, maka jarak juga semakin jauh dan waktunya semakin lama. 4. Gerak parabola merupakan suatu gerakan yang bentuk lintasannya setengah lingkaran dan pada saat dilepas ke udara. Kemudian yang kelima adalah gerak parabola sendiri dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang menuju arah pusat bumi dengan besar kecepatan gravitasi 9,81 m/s. Keenam, dengan adanya pengaruh hambatan udara, setiap benda diberikan gaya dan kecepatan awal hingga bergerak ke udara, maka benda tersebut mengalami gesekan udara. Dan yang terakhir adalah karena menggunakan model ideal, maka gerakan parabola selalu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, yaitu gravitasi bumi. Baik, mungkin sekian presentasi atau podcast dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Esa.